Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai hari yang kelima ini dari bulan Ramadan kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan, sehingga sampai hari ini kita masih bisa menunaikan puasa dengan baik. Mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amal soleh lainnya yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini, dan kemudian hari-hari yang ke depan menjadi amal soleh yang akan senantiasa memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan pagi ini jamaah sekalian dimuliakan Allah, kita akan membahas atau menyampaikan sedikit seputar tentang masalah puasa, di mana sebelum Ramadan kemarin kita sudah sampaikan bahwa bekal yang terpenting di antaranya adalah kita mendasari hati kita dengan niat yang baik, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kemarin sempat ya Mas Hendra nanya ini, besok temanya apa Tat gitu. Apa ya kira-kira? Ramadan bulan puasa aja lah. Lah, semuanya udah tahu Ramadannya bulan puasa gitu. Betul nggak? Yang namanya Ramadannya bulan puasa gitu. Baik. Yang ingin saya tekankan di sini, betul, dalam otak kita ya, karena ya mungkin yang sekarang usianya udah 50 tahun, berarti udah 50 kali dia ketemu Ramadan. Yang 30 tahun 30 kali ketemu Ramadan. Tapi kira-kira bagaimana selama kita bertemu Ramadan ini? Apa energi terbesar? Apa pengaruh dari Ramadan itu terhadap diri kita sebagai seorang muslim? Gak main-main loh Ramadan. Setiap tahun Allah pertemukan kembali itu kepada diri kita. Sebagai nikmat yang besar saja yang patut kita syukuri adalah war ramadhanu ila ramadhan kafaratul lima bainahuma. Itu sudah cukup kita bersyukur kepada Allah. Kalau itu hanya keutamanya saja misalkan, maka sudah sepantasnya kita mengucapkan alhamdulillah dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah lisanan wa amalan wa qalban, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah karena dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain, tahun kemarin kita bertemu Ramadan, sekarang ketemu Ramadan lagi, itu sudah menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita, alhamdulillah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bahwa Allah tidak main-main ini mewajibkan kita untuk puasa selama 30 hari di dalam bulan Ramadan ini. 30 hari. Artinya ada tujuan, ada target yang Allah inginkan dari seorang hamba. Maka coba kita perhatikan, kita sampaikan satu ayat sama satu hadis mungkin di sini ya, sebagai pokok yang akan memberikan tambahan ilmu kepada kita. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang sudah masyhur ya, sering disampaikan terkait tentang masalah puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa.
kita tidak melihat dari aspek fikihnya ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang masalah fikih puasa, ya insya Allah nanti kita sampai pada babnya yaitu di kitab ya, yang sedang kita takrib itu, yang kita biasanya kita kaji bersama. Insya Allah kita sampai pada bab itu. Tapi di sini ya, sebelum kita lebih jauh menyampaikan, tanamkan dalam diri kita bahwa tatkala kita membaca sebuah ayat-ayat dari Al-Quran, seolah-olah Allah sedang mengajak kita berbicara. Jadi Allah sedang memberikan kalam, memberikan pembicaraan, menyampaikan satu pembicaraan kepada kita. Maka dengarkan baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa ini bukan hanya syariat bagi Nabi Muhammad, tapi bagi syariat kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Coba kita perhatikan kepada kalimat as-siyamu. As-siyamu. Di dalam beberapa kitab biasanya disebutkan kalimat as-saum atau as-siyam. Artinya puasa. Misalkan di sini di kitab Sahih Bukhari, sebelum penyampaian bab-bab tentang masalah puasa disebutkan dengan kitabus saumi. Jadi saum dan siyam itu masdarani, adalah kalimat masdar, akar sebuah kata dalam bahasa Arab dari sebuah kata kerja soma yasumu sauman au siyaman. Masdarnya bisa saum atau bisa siyam ya, sehingga kita sering mendengar kalimat saum atau kalimat siyam. Dua-duanya artinya puasa dalam bahasa kita, berpuasa. Tapi yang perlu menjadi titik fokus kita di sini, yang harus menarik perhatian kita di sini, pemilihan diksi asyamu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kalimat kutiba alaikumus saumu kama kutiba alal ladzina min qablikum? Itu yang pertama. Lalu kemudian hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, as-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal. Siam itu adalah perisai, puasa itu adalah perisai. Maka jika salah seorang di antara kalian shaiman, dalam keadaan berpuasa, fala yarfus, janganlah dia berkata kotor, wala yajhal, janganlah melakukan perbuatan yang bodoh, wa inni mru'un qatalahu aw syatamahu. Jika ada orang yang mengajak Anda untuk berkelahi atau berselisih atau mencela, falyakul inni shaimun marratain, inni shaimun, maka katakanlah saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Walladzi nafsi biyadihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi zat atau demi jiwaku yang berada di tangannya atau berada di dalam genggamannya, la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi ta'ala min rihil misqi, maka baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi. As-siyamu li wa ana ajzi bihi, kata Allah, sehingga puasa itu adalah untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan, satu kebaikan itu dilipat gandakan atau diganjar dengan 10 kebaikan yang semisalnya.
Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakai diksi as-siyamu junnatun. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan atau berfirman di dalam hadis qudsinya di sela-sela hadis ini, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Ya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Ya. Itu penyebutan kata as-siyam. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih kata as-siyamu daripada as-saumu? Apakah kalimat as-saum tidak disebutkan? Disebutkan di dalam beberapa kesempatan. Ya. Misalkan di atraf, ini di ujung yang lain atau di redaksi yang lain, misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhar. Jika kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian berkata kotor. Ya. Yaumu saumi ahadikum. Nah, baik. Al-Imam Abul Hilal Al-Asqari di dalam kitabnya Al-Furuq Mu'jam Al-Furuq Al-Lughawiyah. Jadi kamus yang menjelaskan tentang kata-kata yang memiliki makna yang sama seolah-olah, tapi sebenarnya dia memiliki arti yang berbeda. Sekilas sama. Contohnya di sini misalkan as-saumu was-siyam. Maka kata beliau menyebutkan bahwa as-saumu dan as-siyamu itu ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Nah, ini yang menjadi motivasi kita. Ini yang harus mendorong kita untuk bisa mengukur. Kita sudah hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kita sudah 5 hari menjalankan aktivitas puasa. Maka sejauh mana parameter itu atau indikator itu bahwa puasa kita itu menjadi puasa yang berhasil? Siapa yang bisa mengukur? Diri kita sendiri. Dari mana mengukurnya? Dari sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam", diwajibkan atas kalian berpuasa. Kata Al-Imam Abul Hilal Al-Asqari bahwa asyamu, puasa yang memakai redaksi asyam, itu maksudnya adalah puasa yang dikerjakan dengan benar. Puasa yang dimaksudkan di dalam syariat secara istilahi yaitu al-imsaku 'anil muftarat bin niyatin makhsusah. Bahwa asyam di sini adalah diwajibkan atas kalian berpuasa yang benar. Yaitu puasa yang seseorang menahan diri dari berbagai macam yang akan membatalkan puasa, lalu disertai dengan niat. Jadi itu lebih spesifik lagi, yang artinya secara fikih itu bahwa puasa itu adalah dimulai dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu ketentuan secara fikih. Dimulai dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, lalu kemudian disertai dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia meninggalkan dari perkara-perkara yang akan membatalkan puasa tersebut selama rentang waktu itu. Itulah as-siyam. Tapi kalau as-saum itu lebih umum. Dia hanya sekedar menahan saja. Secara lughawi sama, al-imsak, menahan diri dari sesuatu. Jadi as-saumu itu hanya sekedar al-imsaku anis syai'. Jadi lebih luas lagi, dia menahan diri dari segala sesuatu. Kalau kita misalkan menahan diri dari tidak mau berbicara dengan seseorang, ya lagi kesuan gitu ya, lagi ngambek-ngambekan, misalkan suami ngambek sama istrinya, minta nasi goreng nggak digorengin nih, diem aja. Itu secara lughawi as-saum, ya saum.
Tapi ketika Allah mengatakan as-siyam, Rasulullah as-siyamu junnatun, itu mendasarkan merujuk kepada makna menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba kita perhatikan, coba kita renungan bersama. Sudah sejauh mana puasa yang kita kerjakan selama ini menjadi puasa yang kita ukur, kita nilai bahwa puasa itu kita berhasil. Kita akan melihat dari yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir, di penggalan yang terakhir dari ayat yang tadi sudah kita sampaikan. La'allakum tattaqun. Jadi puasa itu adalah satu aktivitas, satu tadrib, satu latihan, satu ibadah yang kita kerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Rasulullah SAW yang memiliki target la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu akan sampai kepada target la'allakum tattaqun, bahwa dia menjadi orang yang bertakwa adalah ketika puasanya itu benar. Sehingga Allah memakai kata as-siyam. Maka siapa yang puasanya yaitu puasa as-siyam, puasanya adalah puasa yang benar, insya Allah dia akan sampai pada titik target la'allakum yattaqun, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang hamba-hamba yang bertakwa. Simpelnya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang di dalamnya terkumpul kebaikan. Puasa itu adalah melatih seseorang yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya baik menjadi semakin baik, yang tadinya sudah sangat baik semakin sangat-sangat baik. Itu puasa. Sehingga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rentang yang cukup lama, 30 hari, 29 hari, 30 hari, 1 bulan full. Dengan tujuan apa? Supaya latihan puasa yang benar itu menjadi membentuk karakter dalam kita, kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan yang terus dilatih dalam 1 bulan ini kemudian menjadi sebuah karakter seseorang hamba yang bertakwa. Setelah dia keluar Ramadan, dia sudah punya karakter itu, maka seterusnya dia akan menjadi orang yang baik. Maka kita bisa mengukur sendiri sudah sejauh mana puasa kita itu bisa memberikan pengaruh kepada kita. Apakah puasa kita itu sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, atau puasa tahun ini sudah semakin lebih baik? Kebaikan itu bisa diukur misalkan diantaranya secara fikihnya. Maka jangan lupa kita mulai puasa itu dengan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma lam yubayyit as-siyama minal lail fala siyama lahu. Itu pertama. Jangan lupa ketika kita hendak berpuasa, niatkan dalam diri kita. Niat itu setiap malam. Karena ada yang menyebutkan Ramadan itu satu kesatuan, sehingga cukup di awal malam Ramadan. Ada yang menyebutkan puasa itu ya dari pagi sampai sore, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, besok mulai malam lagi. Maka niatnya itu diperbaharui setiap malam. Artinya niat ini sangat penting untuk menjaga supaya kita tidak menyimpang dari jalan yang benar, bahwa kita berpuasa tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana supaya niat ini tidak terlupakan, atau agar niat ini senantiasa menuntun kita, menyadarkan kita bahwa kita sedang dalam perintah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kerjakan yang kedua. Itulah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
Jangan merasa saya kuat, saya merasa badannya gede, mungkin stok makanan masih banyak dalam tubuh. Enggak. Kita kerjakan ini karena apa? Mengikuti tuntunan Rasulullah. Bersahurlah karena di dalam makan sahur itu ada barokah. Meskipun hanya seteguk air, 3 butir kurma, tidak masalah. Supaya mengingatkan, ini hari ini beda loh dengan hari-hari yang biasanya. Ini hari Ramadan, ini hari puasa. Nah, berarti besok puasa. Dengan adanya sahur itu, lalu ada kerentak besok puasa, itulah niat kita. Sehingga kita betul-betul berbeda kebiasaan kita dengan hari-hari yang lain. Nah, setelah itu selesai sahur, di akhirnya maka jangan lupa kita segera berbuka, karena ini sebagai bentuk untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Karena mereka juga punya syariat puasa. Kata Nabi SAW, la yazalun nasi bi khairin ma'ajjalul al-fitr atau al-fitr ya. Barang siapa sesungguhnya seseorang itu senantiasa berada dalam kebaikan tatkala dia mensegerakan berbuka. Ma'ajalu al-fitr. Maka kalau sudah ada waktu ya, sudah mendekati waktu azan misalkan, yang dia misalkan belum sampai rumahnya, maka jangan lupa mampir ke warung meskipun hanya sekedar membeli air putih. Atau kalau di rumahnya dia siap-siap untuk menyediakan makan dan minumnya. Yang penting batalkan dulu puasanya, karena inilah yang bentuk kita menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu puasa yang dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara fikih. Nah, kalau kita melihat kepada hadisnya, coba perhatikan hadis yang tadi kita bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, as-siyamu junnatun. As-siyam. Jadi puasa yang benar itu akan memberikan junnah. Itu pahala. Itu ganjarannya. Siapa yang dia menjalankan puasa yang benar, jadi redaksinya adalah as-siyam, bukan memakai as-saum, karena as-saum bisa hanya bermakna al-imsak, menahan diri saja. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Maryam. Ketika Maryam itu nanti dia akan mendapatkan wahyu bahwa dia mendapatkan kabar gembira akan memiliki anak. Tapi saya nggak punya suami, maka bagaimana saya menghadapi orang-orang gitu, tuduhan berbuat zina dan seterusnya. Maka kemudian Maryam itu bernadar, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Pakai sauma. Maka pada hari ini aku bernadar, berjanji kepada Allah sauma, untuk menahan diri tidak berbicara kepada orang-orang. Ketika orang menuduhnya, kamu perempuan nakal, kamu perempuan serong, kamu perempuan pezina dan seterusnya, maka Maryam bernadar, saya akan tetap diam. Biarkan nanti bayi yang berbicara. Maka itu mukjizat Nabi Isa. Ketika masih merah itu, dia menjelaskan bahwa ini Rasulullah, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di situ memakai sauma, artinya al-imsak, menahan diri dari tidak berbicara. Maka di sini Nabi mengatakan as-siyamu, menahan diri. Menahan diri yang apa? Yaitu dari makan dan minum dan dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat. Maka puasa yang benar itu, yaitu as-siyam, yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, akan memberikan junnah, perisai kepada kita. Kalau dalam ayat tadi, la'allakum tattaqun, akan memberikan efek kepada kita, menjadikan kita hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Parameter baiknya itu adalah menurut Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu junnah, puasa yang benar itu akan memberikan junnah, perisai. Tapi perisai ini adalah perisai yang tersembunyi. Bukan ujuk-ujuk kita puasa nanti kita punya tameng, punya perisai seperti orang mau berperang, bukan. Maka setiap kata yang diawali dengan huruf jin dan nun biasanya itu menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Janinun,
itu adalah makhluk yang tersembunyi dalam rahim seorang perempuan, seorang ibu, janin. Lalu kemudian jannatun. Kenapa? Karena ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Yang kita artikan dengan surga. Itu belum pernah terlihat oleh mata manusia. Terdengar dalam telinga manusia dan terlintas dalam hati manusia. Lalu Allah mengabarkan keindahan-keindahan surga itu hanya sampai kepada akalnya manusia saja. Supaya bisa mencerna, supaya bisa dipahami. Inilah surga, nanti buah-buahannya lebat, ada air sungai yang airnya air susu, air khamar, air madu dan seterusnya. Itu yang bisa ditangkap oleh manusia. Maka Allah menggambarkan surga itu hanya sebatas akal manusia. Tapi hakikatnya ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Itu surga. Jinnah masih tersembunyi, jannah. Lalu kemudian jinnah, itu yang kita baca dalam setiap zikir pagi, zikir sore. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jinnah artinya jamak dari jin. Jin adalah makhluk yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ya. Jadi makhluk yang tidak terlihat oleh mata manusia. Itu normalnya, itu idealnya. Jin itu nggak terlihat. Kalau jin itu terlihat, itu berarti sedang bermasalah. Ya. Makanya kalau ada orang melihat jin, berarti jinnya itu sedang bermasalah, sedang stres. Ya. Lalu kalau orang dia berusaha mencari jin, berarti orangnya juga sedang stres, ya, pengen cari penampakan ini, berarti sama-sama stres itu. Pas ketemu stres. Jinnah bermasalah. Janin, jinnah, junun. Junun itu kan majnun, diawali dari jim dan nun. Itu apa majnun? Akal yang tersembunyi. Orang gila adalah orang yang akalnya tertutup, ya, nggak berakal, maka disebut jin. Maka di sini orang yang puasanya benar, dia akan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah berupa jinnah, perisai yang tersembunyi. Syaratnya puasanya benar. Perisai dari apa? Perisai dari keburukan-keburukan. Perisai penghalang dia dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan. Maka kalau puasanya benar, dia akan mendapatkan demikian. Yang menjadi tolak ukur sekarang, yang menjadi pertanyaan kita, sudah sejauh mana puasa itu memberikan efek kepada kita? Kalau kita masih sama saja seperti hari-hari biasanya, berarti ini belum pada sampai level siam. Mungkin hanya kita kepada level saum. Karena itu Nabi SAW memberikan wanti-wanti jauh hari. Kam rubbas sa'imin laisa lahu min siyamihi ila alju wal atas. Berapa banyak kita dapatkan, kata Nabi, orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Orang yang qiyam pun demikian. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Berapa banyak orang yang dia salat malam, dia tidak mendapatkan dari salat malam itu kecuali hanya capek saja, karena dia begadang. Maka sejauh mana puasa ini, siam ini bisa memberikan banyak ampunan kepada kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sudah seberapa jauh puasa ini bisa memberikan keutamaan kepada kita, memberikan pahala lipat ganda. Maka kita harus punya target puasa bulan ini, puasa tahun ini harus lebih baik dari puasa sebelumnya. Yang kedua, selain memberikan junnah, kalau puasanya benar, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal. Jika kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor, jangan berbuat bodoh. Nah ini artinya apa? Puasa itu mentadrib kita, melatih kita. Maka puasa itu kita lihat kepada aspek yang lebih dalam lagi, bahwa puasa itu sebenarnya adalah melatih kita untuk mengendalikan diri. Misalkan yang biasanya
dalam sehari semalam di hari-hari yang biasa, dia tidak terlepas dari Facebook, tidak terlepas dari TikTok, tidak terlepas dari tontonan-tontonan YouTube maupun apalagi ya, misalkan Twitter. Ini berbeda dengan yang memang dia bagiannya atau pekerjaannya atau dia punya bisnis di lewat media gitu ya. Maka nggak apa-apa. Dia pagi sudah buka handphone, dia kerja promosikan barang dagangannya, nggak apa-apa. Tapi kalau punya handphone hanya sekedar, wah ini apa sih TikTok ini update, TikTok ini perempuan-perempuan yang membuka auratnya, atau misalkan lelucon-lelucon, guyonan-guyonan, prank-prank yang tidak ada manfaatnya, hanya untuk mengisi sela-sela waktu itu. Tapi kalau memang pekerjaannya dia adalah di handphone, nggak masalah, di Facebook nggak masalah. Tapi jangan sampai yang hal-hal yang sia-sia itu dihabiskan di dalamnya. Maka fala yarfus wala yajhal. Tangan kita itu bisa mewakili dari lisan kita, sehingga ada sebuah kaidah mengatakan al-kitabatu bil manzili al-lisan, bahwa tulisan tangan itu ya, itu kedudukannya sama dengan lisan kita. Mungkin kita nggak pernah ngomong nih ya, sama temen nggak ngomong gitu kan, tapi kita sibuk di Facebook, wah kita ngalang-ngalain komentator bola, wah ada posting ini langsung diserang, wah udah kalimatnya parah, kalimatnya kotor dan seterusnya. Maka sekalipun lisan aslinya dia tidak ngomong, maka jari jemari ini mewakili lisan, sama saja. Sehingga kalau bisa, memang kalau bukan pekerjaannya di handphone, bukan pekerjaannya di Android, maka istirahatkan dulu, karena dia harus sadar bahwa dia sedang berpuasa. Bahwa kalau ini sudah menjadi kebiasaan, nanti keluar Ramadan sudah menjadi karakter dia. Ngapain nonton hal yang semacam itu? Ngapain buka yang semacam itu? Gak ada manfaatnya. Karena itu sudah menjadi karakter dia, sudah ditadrib dengan puasa. Karena orang yang berpuasa fala yarfus wala yajhal. Gak boleh dia berkata yang kotor, komentar-komentar yang jorok, atau komentar-komentar yang mencela. Itu masuk dalam kalimat yarfus atau yajhal. Yajhal itu perbuatan-perbuatan bodoh yang tidak ada manfaatnya. Perbuatan bodoh. Misalkan ada yang mungkin perbuatan bodoh itu tidak berisikan dosa, ada yang berisikan dosa. Misalkan ada orang dia jalan-jalan atau lari-lari gitu ya, pegang pesawat anak-anaknya gitu ya di halaman rumah, lari-lari gitu bolak-balik. Orang melihatnya ini bapaknya lagi ngapain gitu ya. Mungkin kalau adaknya nggak apa-apa, ada anaknya. Atau dia pakai sepeda anaknya muter-muter gitu, sepeda kecil ya, dia ketawa-ketawa asik gitu. Itu ya jahal, perbuatan bodoh, tapi nggak berdosa. Tapi itu bisa memancing orang lain untuk melakukan perbuatan dosa. Ya, jadi perasaannya burki wong nang apa sih ya? Stres apa ya? Kan mancing-mancing itu. Itu namanya ya jahal. Atau kalau di zaman sekarang realnya gitu, orang-orang pakai TikTok, goyang-goyang, itu dosa. Lalu dia tampakkan aurat itu kepada orang, itu perbuatan bodoh, nggak ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Oh, saya dapat fulus, saya dapat subscriber sehingga tontonannya tambah banyak, yang like banyak, saya dapat cuan gitu. Nah, itu sama saja dengan orang-orang yang mengatakan minum khamr itu juga ada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maithir qul fihima itsmun. Dua-duanya, antara judi dengan minum khamr itu dua-duanya berdosa. Tapi ada manfaatnya, betul. Akan tetapi itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kalau dia mengatakan saya dapat cuan, saya dapat uang dari sini, betul, itu manfaat untuk Anda, tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaat itu. Anda dapat duit, betul, tapi Anda menampakkan auratnya, kemudian berlenggak-lenggok di hadapan orang lain, itu bisa menjadi dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik. Anda mati itu masih ditonton sama orang.
Maka jangan sampai itu terjadi, karena saya lihat ya naudzubillah, mudah-mudahan kita, keluarga kita dijaga dari ya orang-orang yang demikian, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, pulang sore misalkan di terminal itu kadang lihat cowok cewek pada kayak gini, kayaknya lagi bikin update status kayaknya ya. Nah, itu biasanya kayak gitu ya. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu, jika ada orang dia mengajak berantem atau mencelanya, fakul ini shaim, ini shaim. Harus sadar. Kapan ini disampaikan? Bisa kita sampaikan kepada orang yang nantang kepada kita, mencela kita, atau kita sampaikan, katakan dalam diri kita ini. Bisa. Falyakul ini tidak harus disampaikan. Misalkan, kamu kok kayak gini. Maaf, saya lagi puasa. Itu bisa diomongkan langsung. Atau Anda redam. Ini orang yang berpuasa, karakter orang yang berpuasa, dia harus mampu memang. Di antara bentuk orang berpuasa, nilainya, pelajarannya adalah dia harus mampu mengendalikan diri. Maka sebutkan dalam hati, aku lagi puasa, kita. Baru maghrib ketemu siku suara puasa, ayo gelut. Enggak, tetap harus ditahan. Jangan setelah maghrib kemudian diteruskan, enggak. Falyakul ini shaim, ini shaim. Artinya berulang kali ini disampaikan apa? Untuk menyadarkan hati bahwa dia sedang berpuasa, dia sedang beribadah kepada Allah, bahwa saya harus mampu mengendalikan diri, bahwa inilah puasa yang benar, dan ini puasa yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Lalu kemudian yang selanjutnya, walladzi nafsi biyadihi. Perhatikan, Nabi SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak pernah mengucapkan perbuatan yang kotor, mengucapkan perbuatan yang dusta. Kenapa? Karena ucapan Nabi itu adalah wahyu. Andai Nabi mengucapkan sesuatu tanpa sumpah, itu sudah fa innahu shadiqul masduq. Dia adalah orang yang sangat jujur, dan patut kita percayai perkataan Nabi SAW. Makanya dalam hadis disebutkan fa innal asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik perkataan adalah Allah, firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis menyebutkan shadiqul masduq. Ya. Beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Nah, di sini perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah. Ini menunjukkan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Walladzi nafsi biyadihi. Sampai Nabi mempertaruhkan jiwanya, yang dengan jiwaku berada di dalam genggaman Allah. La khulufu fami shaim atyabu indallah. Kita harus percaya itu. Ini ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat dia akan dilebihkan, akan diistimewakan oleh Allah, bahwa mulutnya itu akan sangat harum, mengeluarkan aroma harum yang sangat luar biasa. Jadi ini bukan di dunia, nanti pada hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka dia akan ketahuan bahwa ini adalah orang-orang yang berpuasa. Artinya ini tidak, kalau dari aspek fikih itu bukan berarti berarti nek kayak gue orang usah gosok gigi mentambah mampu. Enggak, ya. Bukan seperti itu. Disebutnya ini ada hadis yang lain menyebutkan bahwa Nabi SAW kalau berpuasa tetap dia bersiwak. Karena kemarin ada yang bertanya, kalau puasa itu apa kita wudunya itu mingkem kumur-kumurnya. Lalu kemudian ketika istinsak itu hanya ditempelkan saja. Enggak, tetap istinsak. Kata beliau, balighul fil istinsak illa an takuna shaiman. Kalau istinsak menghirup air ketika wudu itu, jangan keras-keras ketika berpuasa, jangan terlalu dalam sampai sini. Ya tetap kita bisa mengukurnya itu. Kita tetap istinsak, tapi nggak sampai sini, supaya nggak sampai tertelan. Lalu kemudian kumur-kumur biasa, kumur-kumur. Orang Nabi SAW aja bersiwak ketika puasa. Bahkan tidak terhitung berapa siwaknya, kalau tidak salah di sini disebutkan. Artinya boleh kita bergosok gigi ya. Sudah misalkan berbukanya pakai pete, sahurnya pakai jengkol, terus habis itu nggak mau gosok gigi, gitu kan? Ini paling wangi nanti nih, gitu. Enggak, ya tidak, Bapak Ibu sekalian.
Yang mengukur, yang akan mengukur, mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap harus dijaga kebersihan mulut ini. Karena as-siwaqu mathaharatun lil fammi mardatin lirabbi. Siwak atau bergosok gigi itu kan membuat mulut bersih, lalu kemudian membuat Allah ridha. Kita cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu min ajli. Kata Allah bahwa orang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Artinya ini puasa yang ikhlas. Maka puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini ganjaran yang berikutnya. Jadi dari sekian ibadah yang akan langsung dibalas ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puasa. Kalau Allah yang sudah membalasnya, itu sudah bisa tanpa batas. Minimalnya adalah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Karena puasa adalah kebaikan, maka minimalnya akan diganjar dengan 10 kebaikan. Tapi puasa itu Allah yang akan langsung membalasnya. Maka ganjarannya bisa berlipat ganda sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang dikehendakinya. Artinya mari kita bersama-sama berintrospeksi diri. Ini sudah hari yang kelima. Sudah sejauh mana puasa kita? Kita ukur sudah sejauh mana kualitas puasa kita. Maka jika kualitas puasa kita baik, puasa itu akan menjadikan perisai yang tersembunyi dalam diri kita. Kita akan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang buruk, kotor, dosa, maksiat. Yang muncul nanti adalah kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah. Lalu puasa itu akan menjadikan kita semakin menahan lisan kita. Fala yarfus, akan semakin menahan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu kemudian yang terakhir, pahala yang sangat besar bahwa Allah yang langsung akan mengganjar bagi orang-orang yang berpuasa dengan catatan adalah puasa yang benar. Sehingga di sini puasa itu di dalam ayat kutiba alaikumusiyam dan seterusnya la'allakum tattaqun adalah tadrib kita mengendalikan diri kita, menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk hal-hal yang akan mengurangi pahala puasa kita sehingga kita sampai pada target. Kita harus punya target. Toko kalau nggak punya target nggak akan berkembang. Kita beribadah pun nggak akan berkembang kalau kita nggak punya target. Kita punya misalkan hafalan, kalau kita nggak punya target nggak akan nambah hafalan itu. Kita punya sesuatu terserah apa saja. Kalau nggak punya target nggak akan berkembang. Kalau kita punya target maka kita akan berkembang. Kalau kita punya target puasa tahun ini, Ramadan ini harus lebih baik, maka kita harus terus kembangkan itu, insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik. Dan yang terakhir sebagai catatan untuk kita bersama, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yang terbesar terbaik itu diantaranya adalah tatkala Allah memberikan kebaikan kepada kita. Jadi bukan ketika seseorang dikasih kekayaan itu berarti sudah maksimal, bukan. Ketika orang dia dikasih kecerdasan oleh Allah berarti dia sudah maksimal. Berarti ketika seseorang dia punya jabatan yang luar biasa dia sudah maksimal. Sesuatu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita adalah tatkala kita diberi kebaikan, kemampuan untuk berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita punya banyak harta, maka harta itu digunakan untuk kebaikan. Itu kuncinya di situ. Kalau kita punya kecerdasan otak yang encer, maka otak itu dipakai untuk kebaikan, ilmu itu dipakai untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya kedudukan, punya nama, maka kedudukan itu dipakai untuk kebaikan. Ayatnya apa atau dalilnya apa? Yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu syai'in khairun ya Rasulullah. Apa yang terbaik itu di mata Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang usianya dan amalnya baik. Ni'mal mal li'abdis saleh. Sebaik-baik harta ketika berada di dalam genggaman hamba yang saleh. Saleh itu artinya apa? Baik.
Maka kebaikan dimanapun itu akan memberikan efek yang luar biasa. Dan puasa ini mentadrib kita untuk baik. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi pribadi yang baik dengan puasa ini. Ya Allah, jadikanlah puasa ini sebagai wasilah, sebagai ibadah, sebagai aktivitas yang Engkau perintahkan kepada kami, yang menjadikan kami itu semakin bertambah baik. Kalau kita sudah baik, maka ketika kita punya harta, harta itu akan menjadi harta yang terbaik. Kalau kita punya kecerdasan, punya ilmu, ilmu itu akan menjadi ilmu yang terbaik. Kalau kita punya rumah, punya kendaraan, kendaraan itu menjadi kendaraan yang baik. Kalau kita punya kedudukan, jabatan itu akan dipakai untuk hal-hal yang baik. Dan minimal kalau kita hanya punya raga ini, hanya punya tubuh ini, hanya punya, mungkin yang lain terbatas, mungkin yang lain hanya pas-pasan, kita merasa yang terbaik atau misalkan yang terkuat dalam apa yang saya miliki hanya tenaganya luar biasa, ketampanannya luar biasa, kecantikannya luar biasa. Maka sekalipun dia hanya memiliki raga yang terbaik, dia akan memakai jasad itu, kecantikannya, kegantengannya, kekuatan tenaganya itu untuk hal-hal yang baik, ya. Hada wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dan menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang lebih bermakna. Jadikan Ramadan ini betul-betul harus ada target. Puasa hari ini, puasa Ramadan tahun ini harus lebih baik dari puasa sebelumnya. Kalau tidak ada target, yang menjadi pertanyaan sematkan dalam diri kita, mau berapa kali lagi Ramadan itu harus berjumpa dengan kita sehingga kita menjadi baik. Terserah profesinya apa saja, yang penting kita baik. Mau berapa kali Ramadan kita bertemu dengan kita sehingga kita akan menjadi baik. Kalau kita nggak ada perubahan, nggak ada target, maka selamanya kita tidak akan pernah menjadi baik. Hada wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.